ada resiko ya. Ada resiko yang pasti akan dialami oleh setiap putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Nah, resiko ini hukumnya pasti, tidak bisa tidak. Dan lagi, resiko ini merupakan kerugian besar bagi orang awam. Enggak. Panjenengan saat ini sedang gembleng. Artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju suci. Yang nantinya setelah itu akan melanjutkan ke laku suci menuju abadi. Lah, ketika di dalam laku suci menuju abadi ini, panjenengan akan mendapatkan resiko yang menurut orang awam itu adalah kerugian yang sangat besar. Di dalam laku murni menuju suci, di dalam laku murni menuju suci, saya tidak bisa cerita. Saya tidak bisa cerita banyak. Selain hanya sekedar memberikan motivasi-motivasi agar keimanannya menjadi kokoh, menjadi kuat. Jadi selain motivasi supaya wahyu pancalakunya kuat, kokoh, itu tidak ada yang bisa saya lakukan di dalam laku murni menuju suci. Karena apapun yang dialami oleh seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci itu adalah proses. Nah, jadi semakin berat prosesnya, semakin banyak masalahnya, ya semakin banyak kotoran-kotoran yang terbersihkan, noda-noda yang termurnikan, bahkan salah dosa luput yang tersempurnakan. Artinya di dalam laku murni menuju suci, semakin banyak prosesnya, semakin hebat prosesnya, semakin berat prosesnya, ya semakin bagus. Karena dengan begitu pembersihan raganya semakin cepat, pemurnian lakunya juga semakin cepat. Sehingga bisa sesegera mungkin mencapai tahapan merdeka. Nah tentang itu berarti saya tidak bisa ngomong banyak, itu tidak bisa. Lawang proses kan, itu proses. Sedangkan proses itu adalah sangat dibutuhkan di dalam laku murni menuju suci. Proses itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika ada seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci dan sedang diproses, itu saya nggak bisa bicara. Karena proses itu memang sedang dibutuhkan gitu, buat dia. Karena dengan proses-proses itu, raganya akan terbersihkan, lakunya akan termurnikan, sehingga bisa mencapai tingkatan suci. Sedangkan di dalam laku suci menuju abadi, itu kan sudah tidak butuh proses,
sudah tidak butuh proses, sudah tidak perlu proses, dikarenakan sudah sampai di suci. Jadi laku suci menuju abadi itu berarti sudah berhasil mencapai suci. Nah, karena sudah berhasil mencapai suci, tidak dibutuhkan lagi proses itu. Tidak perlu proses lagi. Karena apa? Karena tinggal mempertahankan, bukan membersihkan raga, bukan memurnikan laku, tapi mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ketika gembleng atau manekung. Lah, suci yang berhasil dicapai ketika gembleng atau manekung, itulah yang dimaksud manunggal jati. Ada dua istilah di sini, manunggal dan manunggal jati. Jadi ada istilah manunggal, ada istilah manunggal jati. Kalau manunggal itu bersatunya antara wujud atau raga, jiwa atau sukma, hidup atau ruh suci. Itu manunggal. Jadi yang dimaksud daripada manunggal adalah bersatunya raga, jiwa, dan hidup. Itu disebut manunggal. Nah, kalau manunggal jati ini beda lagi. Kalau manunggal jati berarti bersatunya alam semesta atau semesta alam, makhluk dan Tuhan. Jadi lebih luas. Lah, pencapaian suci itulah manunggal jati. Artinya, siapapun dia yang berhasil mencapai suci, berarti dia dalam keadaan manunggal antara dirinya, alam semesta, dan Tuhannya. Secara simpel disebut sebagai manunggal jati. Lah, di dalam laku suci menuju abadi, semakin manunggal jati ini terpertahankan, manunggal jati ini semakin dipertahankan, semakin cepat dia akan mendapatkan risiko yang saya maksud tadi. Nah, risiko ini merupakan kerugian besar bagi seorang awam. Dan artinya panjenengan semua akan mengalami risiko tersebut. Mau risikonya jenengan. Ya mungkin panjenengan masih berkata mau secara tegas masih belum bisa kan? Karena apa? Karena belum tahu risikonya apa kan? Apa yang jadi risiko kan jenengan belum tahu. Makanya untuk mau siap secara tegas itu masih sulit di situ. Nah, malam ini saya akan beritahu risiko itu. Semua itu tidak bisa dihindari, tidak bisa menghindari. Risiko itu pasti. Risiko tersebut pasti akan dialami oleh setiap putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi atau yang sedang mempertahankan kemanunggalan jati. Semakin terpertahankan manunggal jatinya, semakin cepat dia mengalami risiko tersebut. Dan ketika mengalami risiko tersebut berarti manunggal jatinya sudah langgeng. Kalau risiko itu sudah didapatkan, berarti tandanya manunggal jatinya sudah langgeng atau sudah abadi. Kalau risiko itu belum dialami, belum didapatkan, berarti manunggal jatinya belum terpertahankan, masih goyah. Masih sering goyah, manunggal jatinya masih sering goyah. Tapi kalau risiko itu sudah dialami, sudah didapatkan, berarti manunggal jatinya sudah kokoh, kuat, langgeng, atau abadi.
Nah, kalau manunggal jatinya sudah langgeng, manunggal jatinya sudah abadi, ini ndak akan mengalami sakit, ndak akan mengalami masalah, ndak akan mengalami kekurangan, ndak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami, bahkan tidak akan mengalami kematian. Kalau sudah terpertahankan manunggal jatinya. Namun sebelum itu ada resiko yang suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap akan dialami. Apakah resiko itu? Resikonya semakin manunggal jati terpertahankan atau semakin mempertahankan manunggal jati, maka bersamaan dengan itu panjenengan semuanya akan malas, sirik, iri, dengki, dendam, buli, benci, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mengadili orang lain, itu jenengan males di situ. Nggak ada gairah gitu ya. Ini bukan tentang suka atau tidak suka ya. Kalau suka berarti masih sesuatu. Tidak suka berarti juga sama, masih sesuatu. Tapi ini males gitu loh. Sirik sama orang lain itu males, nggak punya gairah. Ya, nggak punya gairah mau sirik sama orang itu nggak punya gairah. Mau iri sama orang itu nggak punya gairah, nggak punya semangat. Jadi, ini, pokoknya males deh, males. Mau mengfitnah orang, males banget, males. Bukan tidak suka ya, bukan. Kalau tidak suka berarti masih sesuatu. Saya tidak suka tuh mengfitnah, berarti masih sesuatu di situ. Jadi bawaannya itu males, nggak punya semangat, nggak punya gairah. Mau mengfitnah orang, nggak punya gairah, males. Mau membuli seseorang itu nggak punya gairah, males, nggak punya semangat. Mau instruksi sama seseorang, mau mengkritik seseorang itu nggak punya gairah, nggak punya semangat, males. Mau benci sama orang, mau dendam sama orang, mau mengfitnah orang, mau iri sama orang, itu hawanya males banget. Sampai lupa caranya iri, caranya sirik, caranya dendam, caranya benci, caranya mengfitnah, caranya menghakimi, itu lupa. Lah, ini untuk orang awam kan kerugian besar. Gitu loh. Bagi orang awam ini kan kerugian besar. Karena orang awam kalau ndak mitnah orang itu tidurnya ndak nyenyak. Nggak puas rasanya. Kalau nggak menghina seseorang, kalau ndak membuli seseorang, kalau ndak mengkritik seseorang, kalau ndak benci sama seseorang itu hawanya nggak tenang, nggak puas. Itu orang awam. Jadi kalau sampai tidak mengalami semua itu kan rugi mereka. Lawang tidurnya ndak tenang, ndak bahagia. Lah panjenengan semua semakin mempertahankan manunggal jati akan mendapatkan resiko ini. Apa jenengan ndak rugi? Kalau ndak mengfitnah seseorang, ndak menghina seseorang, ndak membuli, ndak mengkritik, ndak membenci, apa nggak rugi jenengan? Ayo, apa siap jenengan? Itu. Nah, kalau sampai sewaktu-waktu setelah pulang dari sini, gembleng panjenengan selesai. Kalau sewaktu-waktu panjenengan mengalami kerugian ini, berarti manunggal jati panjenengan berhasil panjenengan pertahankan. Kalau belum mengalami itu, masih
semangat gitu ya. Masih punya semangat menghina orang lain, masih punya gairah memfitnah orang lain, berarti manunggal jati panjenengan itu masih mencela-mencele. Masih mencela-mencele. Paginya tahu, siangnya tempe, terus nanti sorenya mendoan. Manunggal jatinya masih begitu. Itu kerugian yang akan panjenengan alami. Jadi kalau di dalam benak panjenengan punya pertanyaan, tandanya kalau kita itu sudah berhasil manunggal jati itu seperti apa Pak Web? Mungkin ada yang bertanya. Nah itu jawabannya seperti itu. Tandanya kalau panjenengan dalam keadaan manunggal jati, panjenengan tidak punya semangat, tidak punya gairah, males, hawanya itu males, memfitnah, membenci, membuli, mengkritik, menghina, sirik, iri, dengki, itu males hawanya, tidak punya gairah. Bukan tidak suka loh ya, kalau tidak suka beda. Kalau tidak suka berarti sesuatu tuh. Suka apalagi. Jadi males, istilahnya itu males. Jadi gampang banget mengetahui kita itu sudah berhasil manunggal jati atau belum, itu gampang banget. Tinggal koreksi aja diri. Ketika ada teman yang neko-neko, ya. Ketika ada teman kita yang neko-neko, ketika ada teman kita yang macem-macem, ini masih ada semangat enggak untuk menghakimi gitu? Untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk menghina, untuk membenci, itu masih ada semangat enggak gitu? Kalau masih ada semangat, berarti manunggal jatinya belum berhasil. Tapi kalau udah males gitu, dia neko-neko, macem-macem, juga yang menggerakkan Romo. Sama ketika saya baik, yang menggerakkan Romo. Ketika dia neko-neko, yang menggerakkan Romo. Sama-sama digerakkan oleh Romo. Males ah. Nah, berarti manunggal jatinya berhasil. Gitu. Lah, dimulai ketika manunggal jati ini tadi terpertahankan hingga menjadi langgeng abadi, maka raga, jiwa, hidup panjenengan juga akan mengalami kelanggengan dan keabadian bersama alam semesta. Artinya hidup merdeka bermasyarakat dalam keadaan langgeng abadi. Namun selama manunggal jati ini belum terpertahankan, ya panjenengan masih berupaya mempertahankan. Dan apapun yang panjenengan alami itu adalah anak tangga untuk bisa naik manunggal jati. Sudah bukan proses lagi. Kalau di dalam laku murni menuju suci, apapun yang dialami itu proses. Proses apa? Proses membersihkan raga, proses memurnikan laku. Agar supaya bisa mencapai suci. Nah setelah sampai di suci, sudah tidak butuh proses lagi. Artinya apapun yang dialami itu adalah anak tangga atau sarana untuk manunggal jati. Nah, jadi ketika diberi anak tangga, ketika diberi sarana, lah masih semangat enggak gitu loh untuk menghakimi kejadian-kejadian, mengadili kejadian-kejadian, menilai kejadian-kejadian, menghina kejadian-kejadian, bahkan sampai sirik, iri, dengki, buli, fitnah, benci, dendam, masih punya semangat enggak di situ? Ketika mendapatkan anak tangga itu. Kalau masih punya semangat, masih punya gairah untuk itu, berarti manunggal jatinya masih mencela-mence, belum terpertahankan, masih goyah.
Tapi kalau sudah tidak punya semangat untuk itu, berarti manunggal jatinya berhasil dipertahankan. Manunggal jatinya berhasil terpertahankan. Dikarenakan manunggal jatinya sudah terpertahankan, daripada sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, mengkritik, menghakimi, mengadili, lebih memilih menaiki tangga untuk manunggal jati. Nah itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, sampai 7 kali akan dialami. 7 kali kejadian ya. 7 kali kejadian. Kalau 7 kali kejadian kok udah males ya. Enggak punya semangat, enggak punya gairah untuk seperti yang saya katakan tadi, sirik, iri, benci itu tadi ya. Sudah 7 kali kejadian kok males di situ, enggak punya semangat di situ, enggak punya gairah di situ. Maka manunggal jatinya menjadi langgeng abadi. Lah kalau manunggal jatinya sudah langgeng atau abadi, di sini kita sudah tidak perlu upaya lagi. Ya, sudah tidak berupaya mempertahankan lagi karena sudah abadi, karena sudah langgeng. Artinya ketika manunggal jatinya sudah langgeng, ketika manunggal jatinya sudah abadi, di sini sudah tercerahkan. Jadi kemungkinan luput itu mustahil gitu loh. Kemungkinan luput itu mustahil. Artinya sudah tidak berupaya untuk mempertahankan lagi. Karena apa? Karena lupa. Caranya menghina, caranya menghina, udah lupa di situ. Udah lupa. Sudah lupa lagi. Nggak ingat lagi. Nah, karena sudah tidak ingat, karena sudah lupa, sehingganya ketika ada orang yang membenci kita, kita hanya punya kemampuan untuk mencintai orang yang membenci kita. Ketika ada orang yang menghina kita, kita hanya punya kemampuan mengasihi orang yang menghina kita. Ketika ada orang yang memfitnah kita, kita hanya punya kemampuan menyayangi orang yang memfitnah kita. Selain itu kita tidak tahu. Selain cara itu kita tidak tahu. Bahkan ketika ada orang yang menjahati kita, itu yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan untuk orang yang menjahati kita. Jadi kita tidak punya akal, tidak punya cara, tidak punya teknik untuk membalas kejahatannya, itu tidak punya. Buntu otaknya itu. Orang itu jahat banget, saya balas dengan kejahatan yang lebih jahat lagi itu. Nah itu tidak punya akal. Bagaimana itu tidak ketemu. Akalnya tidak ketemu. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan lagi buat orang yang menjahati kita. Jadi orang yang menjahati kita itu kita perlakukan selalu dengan baik. Karena tidak punya cara, tidak tahu akalnya, tidak tahu tekniknya untuk membalas kejahatannya. Nah, siap panjenengan mengalami kerugian yang sangat besar ini. Nah, orang awam kalau tidak melakukan itu tidurnya tidak tenang loh Pak. Ya, berarti kan kerugian besar tuh. Nah, panjenengan akan mengalami itu nanti. Jadi gampang banget kalau ada pertanyaan ya. Tandanya kalau kita itu sudah berhasil manunggal jati itu seperti apa sih Pak Web? Lah itu jawabannya. Jawabannya seperti itu. Lah kalau manunggal jatinya sudah langgeng, sudah abadi, maka dimulai dari detik itu pula panjenengan tidak akan tersentuh masalah. Tidak akan tersentuh penderitaan, tidak akan tersentuh kesedihan, tidak akan tersentuh penyakit, bahkan tidak akan tersentuh kehancuran atau kematian. Itu untungnya di situ.
Tapi sebelum mendapat keuntungan itu akan mengalami kerugian besar. Akan mengalami kerugian besar dulu. Nah itu. Jadi satu misal ada seseorang gitu ya, ada seseorang mengaku atau disebut pelaku spiritual. Mengaku ahli spiritual atau disebut oleh teman kita atau orang lain bahwa dia itu adalah seorang ahli spiritual atau seorang pelaku spiritual. Lah untuk membuktikan benarkah dia berspiritual? Untuk membuktikan gitu ya. Untuk membuktikan benarkah dia berspiritual? Tinggal cermati aja, perhatikan aja. Caranya dia berbicara, caranya dia bergerak dan bergerik. Apakah pergerakan tubuhnya menyakiti orang lain? Apakah pembicaraannya membicarakan orang lain? Kalau iya berarti dia bukan seorang pelaku spiritual. Mungkin baru 1 hari berspiritual. Kalau dia, walaupun dia seorang pelaku spiritual, mungkin baru 1 hari dia berspiritual. Yang namanya baru 1 hari berspiritual, seberapa jauh sih jalannya kan? Kan masih cetek, masih dekat banget. Karena apa? Karena orang yang benar-benar berspiritual seperti yang sudah saya uraikan tadi. Jadi tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain. Yang dibicarakan Tuhan, 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 dirinya, Tuhan, dirinya, Tuhan, terus seperti itu yang dibicarakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku berspiritual atau disebut sebagai pelaku spiritual, kalau masih membicarakan orang lain, berarti dia bukan seorang spiritual. Andai kata dia memang seorang pelaku spiritual, berarti spiritualnya baru 1 hari. Makanya perjalanannya masih dekat, masih cetek. Itu aja udah menghakimi tuh. Udah menghakimi tuh. Walaupun tidak terarah titiknya, tapi tetap kata-kata saya tadi itu sudah menghakimi loh ya. Namun kata-kata itu kan muncul dikarenakan adanya pertanyaan. Tanda-tandanya orang berspiritual itu seperti apa? Tandanya orang yang berhasil manunggal jati itu seperti apa? Nah, makanya saya jelaskan seperti itu. Kalau ada seseorang yang berbicara tidak menyenangkan, ketika ada seseorang yang berbicara menyinggung, terus rasa dan perasaan kita menjadi sensitif, denik, berarti manunggal jatinya masih doyong tuh. sudah ndak goyah tapi doyong. Belum jejak. Belum jejak. Karena manunggal jati yang sudah terpertahankan, selain kuat juga merdeka, dia tidak sesuatu terhadap apapun. Sudah tidak terpengaruh lagi. Tidak terpengaruh lagi. Sifatnya penuh dengan kesadaran, rasa cinta, kasih sayang. Sedangkan sikapnya merdeka. Makanya untuk para kadang saya yang ada di luar sana, ketika mengadu sama saya, mungkin mereka mengadu itu kan karena udah kelewat. Menurut manusia awam atau orang awam kan udah kelewat batas ngadu. Pak Web, saya kok dihina orang kok habis-habisan, dibenci orang kok habis. Saya nggak bisa jawab.
Kalau saya jawab, berarti manunggal jatimu berhasil terpertahankan. Oh, nanti dia gaya kan, petentang-petenteng. Guyu saja saya. Saya senyum saja. Kalau ada laporan seperti itu, saya senyum. Karena apa? Karena dengan dia mengatakan seperti itu, berarti manunggal jatinya berhasil terpertahankan. Ya, tinggal ngitung aja. Sudah berapa kali dia mengalami. Sudah berapa kali dia mengalami. Kalau dia sudah mengalami sampai 7 kali, seperti halnya bacaan kunci, berarti manunggal jatinya sudah langgeng abadi. Makanya saya pernah memberikan motivasi, kalau ada seseorang yang membenci kita, balaslah dengan cinta. Kalau ada yang menghina kita, balaslah dengan kasih. Kalau ada yang memfitnah kita, balaslah dengan sayang. Kalau ada yang menjahati kita, balaslah dengan kebaikan. Kenapa saya memberi motivasi seperti itu? Lah wong kita berhasil mempertahankan manunggal jati. Dengan diperlakukan seperti itu oleh orang lain, berarti manunggal jati kita itu berhasil. Masa orang berhasil memberikan balasan yang lebih buruk, kan namanya bukan orang berhasil dong. Orang rugi itu. Kalau orang yang berhasil, jika mendapatkan sesuatu pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Itu orang berhasil. Setahu saya seperti itu, setahu saya. Misal contoh, saya pernah dikasih duit 10.000 sama seseorang. Ketika saya berhasil, saya pasti membalasnya dengan memberi 1 juta. Kira-kira gitu enggak? Itu namanya orang berhasil. Kalau saya membalasnya dengan 100 rupiah, berarti saya gagal, enggak berhasil. Di dalam laku murni menuju suci, tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami resiko itu. Tapi resiko itu masuknya ke membersihkan raga. Ke membersihkan raga, ke memurnikan laku. Bukan melanggengkan atau mengabadikan manunggal jati. Bedanya di situ saja. Sederhana kan? Lakunya sederhana, untuk mengetahui tanda-tandanya juga sederhana. Jadi ketika ada seseorang yang neko-neko, berarti manunggal jatimu masih mencela-mencele. Sederhana kan? Sederhana banget di situ. Nah, kalau manunggal jatinya masih mencela-mencele, udah nggak usah banyak cincong. Nggak usah banyak cincong. Kenapa kok nggak usah banyak cincong? Nggak ada bedanya sama orang awam. Nah, kan nggak ada bedanya sama orang awam. Jadi kesimpulannya,
agar supaya manunggal jati kita segera mengalami kelanggengan atau keabadian, agar supaya raga, jiwa, dan hidup kita juga mengalami sesegera mungkin kelanggengan dan keabadian. Kalau ada yang membenci, sudahlah, balaslah dengan cinta saja. Kalau ada yang menghina, segeralah balas dengan kasih saja. Kalau ada yang memfitnah, segera balas dengan sayang saja. Kalau ada yang menjahati, segera balas dengan kebaikan-kebaikan. Nggak usah yang lain. Lalu perhatikan apa yang kita dapatkan dan apa yang akan didapatkan oleh orang lain tersebut. Dua-duanya pasti baik. Dua-duanya pasti indah. Dua-duanya pasti sempurna. Hanya saja kelanggengan keabadian hanya satu pihak. Nah, kalau dua-duanya ikut langgeng, ikut apa? Wah, enak di dia dong. Itu loh yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama, itu seperti itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya juga jati diri manusia. Jati diri manusia itu untuk seperti itu. Manusia diadakan di dunia juga untuk seperti itu dengan makhluk lainnya. Untuk seperti itu. Karena yang bisa melakukan itu hanya manusia hidup. Kalau saja binatang, tumbuhan sama seperti manusia hidup, pasti binatang dan tumbuhan juga diperintah sama seperti manusia hidup. Dikarenakan binatang dan tumbuhan itu tidak sama seperti manusia hidup, maka yang dijadikan seperti itu hanya manusia hidup. Nah, kalau manusia hidup tidak mau melakukan itu, berarti kalau bukan tumbuhan, ya binatang. Nah, kalau bukan manusia hidup, ya harus siap. Harus siap. Siap apa? Sewaktu-waktu ditebas. Seperti tumbuhan itu. Seperti binatang itu. Dipencit, dipotong, dibabat, ditebang. Harus siap. Sewaktu-waktu pasti akan ditebang seperti tumbuh-tumbuhan jika sama dengan tumbuhan. Sewaktu-waktu akan disembelih, akan disate jika sama seperti binatang. Nah, rumitnya spiritual juga adanya di situ ya. Rumitnya spiritual itu adanya di situ. Hampir semua orang itu mengaku dirinya pelaku spiritual. Bangga dengan spiritual. Bahkan ingin disebut sebagai pelaku spiritual. Nggak ada yang menyebut kalau dia adalah pelaku spiritual. Dia sendiri yang menyebut saya sedang berspiritual. Namun belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui spiritual itu apa dan bagaimana. Makanya betapapun dia mengaku sebagai pelaku spiritual, masih suka berpolitik, masih suka bermodus, bervisi dan bermisi. Itu.
Karena belum mengerti kan, belum paham, bahkan belum tahu spiritual itu apa. Padahal spiritual itu kalau bukan murni berarti suci. Ketika spiritualnya murni berarti dia masih pemula. Kalau spiritualnya sudah suci berarti dia sudah bukan pemula lagi, melainkan seseorang yang sudah ahli. Sekarang kan zamannya internet. Coba aja jenengan jalan-jalan ke YouTube. Nyaris nggak ada orang yang mengaku bodoh kan di YouTube. Tapi apa yang mereka lakukan? Menyebar ujaran kebencian, menghina sana, menghina sini, mencela sana, mencela sini. Nah, itu bukan kelakuan spiritual. Itu bukan kelakuan spiritual. Betapapun lebarnya mulutnya berteriak spiritual, masih cetek. Sangat cetek kalau masih membicarakan makhluk lain. Masih sangat cetek sekali. Apalagi makhluk lain yang dibicarakan itu adalah keburukan-keburukannya. Perjalanannya masih sejengkal. Belum ada satu langkah, baru 1/4 langkah. Rumit, spiritual itu rumit. Bagi pemula yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui. Nah, kalian semua, panjenengan semua akan menghadapi ini. Setelah meninggalkan pesanggrahan ini ketika berhasil menyelesaikan gembleng. Dan ingat, semua itu adalah anak tangga panjenengan. Sarana panjenengan untuk manunggal jatinya lebih kokoh lagi. Jadi tidak perlu membalas, tidak perlu menghakimi, apalagi sampai mengadili. Tahu itu sudah cukup. Kalau sudah tahu, telan, dilek. Kalau sudah tahu, dilek dewe, ditelan. Jangan dibicarakan lagi. Boleh? Ya, tadi mau mikir ada istilah yang pernah saya dengar itu, kalau kamu tampar pipi kananmu, berikan pipi kiri yang Pak. Iya. Nah, itu artinya kan disengaja, Pak. Mari tampar kanannya, kanan kiri. Kira-kira dalam kita manunggal jati itu, ini kan ada unsur kesengajaan. Kalau di manunggal jati beda, Pak. Artinya apa kesengajaan gitu bisa gitu? Enggak bisa. Itu masuknya ke dalam hukum karma atau hukum sebab akibat. Bukan di dalam laku, bukan di dalam laku. Kalau di dalam laku enggak ada. Kalau di dalam hukum karma atau hukum sebab akibat, ketika karena sebuah masalah kita sampai ditampar oleh seseorang pipi kanannya. Kenapa? Motivasinya berikan pipi kirinya agar ditampar juga, supaya lunas karmanya. Karmanya supaya lunas. Jadi sebab akibatnya selesai di situ. Selesai. Itu kaitannya dengan karma, bukan laku murni menuju suci, apalagi laku suci menuju abadi. Nggak bisa seperti itu.
Referensinya dari mana Pak Web? Kok Pak Web begitu berani mengatakan hal tersebut dengan tegas? Selain saya sudah mengalami sendiri dan melakukannya hingga kini, di dalam sebuah kitab keyakinan juga dikatakan bahwa di balik dada setiap anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Itu bisa dijadikan referensi. Dan silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Dan saya katakan karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya sudah membuktikan sendiri. Dan jangan lupa, sebelum hati ada otak di atas. Sesudah hati ada kelamin di bawah. Nah, ini kan. Ajaran keyakinan ngambil bagian tengahnya tuh. Karena dia pikulannya. Jadi yang memikul antara otak dan kelamin kita itu adalah hati. Jadi kalau hatinya itu tidak seimbang, otaknya juga menceng. Atau kelaminnya menceng. Ya, karena pikulannya hati itu tadi. Pikulannya hati. Nah, di dalam spiritual lain juga sama. Ada pelajaran-pelajaran seperti yang barusan kita bicarakan. Ada. Walaupun tidak mendetail. Tapi jelas ada. Di setiap spiritual lain juga pelajaran tentang itu pasti ada. Walaupun tidak mendetail. Tapi, namun, selain tidak ada prakteknya, juga ada kalanya dipraktekkan, tapi kumat-kumatan gitu. Kumat-kumatan. Misal contoh, yang mengfitnah kita itu orang yang kita cintai. Misal contoh, yang mengfitnah kita itu seseorang yang kita cintai. Gampang banget kita memberikan maaf. Kenapa kok gampang banget kita memberikan maaf? Lawang orang yang kita cintai. Coba kalau yang mengfitnah bukan orang yang kita cintai. Hilang, pelajaran itu hilang gitu. Tetap saja itu ketem-ketem ini. Pelajaran tentang itu hilang. Tapi kalau yang membenci itu adalah orang yang mencintai kita, ingat. Di balik dada setiap anak cucu Adam ada ingat, pelajaran itu ingat. Tapi kalau yang membenci kita bukan orang yang kita cintai, hilang pelajaran itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau di dalam Wahyu Panjagaib tidak bisa. Ya, bedanya di situ. Kalau di dalam Wahyu Panjagaib tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tadi saya lupa membalas orang yang membenci saya itu dengan tinju. Saya lupa. Di Wahyu Panjagaib tidak bisa.
Mulutnya bisa berkata lupa, tapi tetap akan mendapat adil. Gitu loh. Tetap akan mendapat adil. Walaupun mulutnya berkata, saya tadi lupa, saya tadi hilap. Enggak bisa. Minta ampun, enggak bisa. Tetap ada hukumnya, ada sanksinya. Kalau di pelajaran lain enggak. Dengan alasan lupa, hilap, selamat. Di ajaran lain. Melakukan kejahatan, mulutnya berkata, saya hilap ya Allah, saya hilap ya Tuhanku, saya lupa ya Yesusku. Selesai. Ampuni aku, selesai. Tapi kalau dalam Wahyu Panjangkait enggak bisa. Betapapun berteriak, saya hilap, saya lupa, minta ampun, tetap ada hukumnya. Ada di Wahyu Panjangkait. Nah, bedanya di situ. Makanya saya pernah berkata, di dalam mengkaji Wahyu Panjangkait dan mempraktekkan Wahyu Panjangkait, jika istilahnya bertobat, tobatnya harus tobatan nasuha. Tobatan yang totalitas, enggak pakai kumat gitu loh. Enggak pakai kumat. Itu bedanya di situ. Buktinya apa Pak Web? Lah buktinya orang-orang itu. Ya kan? Buktinya orang-orang di luar itu. Setelah menebar ujaran kebencian, menyalahkan sana, menghina sini, memfitnah sini. Mungkin kan mereka di rumah terus, saya tadi hilap ya Tuhanku, saya tadi lupa ya Tuhanku, mohon ampuni aku. Selesai kan? Lalu mereka tidak mengalami apa-apa. Besoknya melakukan seperti itu lagi, ya kan? Besoknya melakukan ujaran kebencian lagi, besoknya memfitnah lagi, besoknya menghina lagi. Selalu seperti itu. Dan mereka enjoy saja, bahagia saja kan? Artinya pelajaran yang diajarkan oleh apa yang dia yakini kan bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Itu bukti. Nah kalau di Wahyu Panjangkait enggak. Sekali melakukan kejahatan, buktikan aja sendiri apa yang panjenengan akan alami nanti. Kalau enggak percaya buktikan aja. Itu. Setidak-tidaknya membaca kunci itu loh seperti membaca apa namanya? Seperti membaca lagu gereja tua. Setidaknya. Kalau sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar atau keluar dari laku suci menuju abadi, setidaknya baca kunci itu loh seperti nyanyi gereja tua. Enggak ada sarinya sama sekali. Jadi hanya sebatas lagu saja. Seperti lagu, seperti nyanyi saja. Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, apalagi rasanya enggak ada. Akhirnya sudah renggang dengan sedulur papat kali mau pancernya kan sudah renggang. Makanya enggak ada koneksi. Nah kalau sudah seperti itu tinggal siap-siap saja. Pasti tersandung. Kalau sudah renggang dengan sedulur papat kali mau pancernya, sudah jauh dengan Wahyu Panjangkaitnya, pasti akan tersandung. Gitu. Itu saya nggak nakut-nakuti loh. Maksudnya yang saya alami itu seperti itu gitu loh. Yang saya alami itu seperti itu. Jadi ketika saya praktek di lapangan itu seperti itu.
Berarti siap nggih mengalami kerugian tadi nggih? Siap. Nah, kalau siap mengalami kerugian yang sudah saya katakan tadi, ayo dilanjut. Ayo dilanjut. Berarti kita dengan terpertahankannya. Nah, kesimpulan terakhir ya, kesimpulan terakhir. Dengan terpertahankannya manunggal jati secara langgeng atau abadi, berarti panjenengan sudah mendirikan 7 tiang kebajikan di dalam era kedaulatan Romo. Sama halnya kita sudah mendirikan 7 tiang kebajikan atau 7 tiang kesadaran rasa cinta kasih sayang di dalam era kedaulatan Romo. Dan 7 tiang yang berhasil panjenengan dirikan inilah yang akan menyelamatkan 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Orang-orang yang panjenengan cintai. Orang-orang yang panjenengan kehendaki. Jadi tidak egois gitu loh. Tidak mikirin diri sendiri. 7 keturunan juga terbawa di sini. Untuk 1 tiang berarti 5 keturunan tuh ya. 5 keturunan. Ke kanan, ke kiri, 2 kan. Ke depan, ke belakang, 4 toh. Ke atas, ke bawah, 6 ya. 6. 1 tiang itu 6 keturunan. 6 garis keturunan. 1 tiangnya. Maka kunci dibaca 7 kali kan. Berarti 7 tiang. Apa enggak luar biasa tuh. Kayak gitu pada enggak mau. Goblok ya. Goblok. Milih menghancurkan dirinya sendiri dan lebih memilih selain menghancurkan dirinya sendiri juga menghancurkan turun-turunannya. Sama halnya kan seperti itu. Lah di dalam melaku spiritual hakikat hidup, bercermin atau introspeksi itu sangat penting, nggih. Karena dengan bercermin atau introspeksi kita bisa mengetahui sudah sampai di mana kita. Sudah seperti apa kita dan sudah sampai di mana kita hanya bisa kita ketahui dengan introspeksi diri atau bercermin kepada diri sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi kan. Ketika ada teman kita yang neko-neko, bagaimana rasa dan perasaan kita bagaimana? Nah, di situ kan artinya kita mengetahui posisi saya sudah nyampe di sini. Oh, berarti spiritual saya baru nyampe di sini. Bisa diketahui di situ. Tapi berbahagialah ketika ada orang lain neko-neko panjenengan tidak sesuatu. Karena dengan tidak mengalami sesuatu ketika ada yang neko-neko dan aneh-aneh itu tadi berarti manunggal jati panjenengan terpertahankan di situ. Jenengan harus terima kasihnya harus banyak di situ. Nah, saya harap dengan terekamnya video ini para kadang kita yang sudah berhasil menyelesaikan mankung atau gembleng lebih dulu dari panjenengan. Nah, ketika mengalami kerugian-kerugian ini, tidak menghujani saya WhatsApp. Nah, karena tahu, berarti manunggal jati saya berhasil saya pertahankan. Itu sebuah kebahagiaan. Makanya dulu saya pernah juga membuat konten video. Saya rindu sama masalah gitu kan.
Saya sangat rindu sekali sama masalah. Kalau lama saya tidak mendapat masalah, itu saya rindu sama masalah. Kemudian saya memanggil masalah itu tadi. Hai masalah, datanglah kepadaku lebih besar lagi. Kan saya pernah buat video seperti itu. Itu karena apa? Karena yang sudah seperti yang sudah saya uraikan dari tadi, karena itu gitu. Karena itu. Dengan itu saya jadi tahu apakah manunggal jati saya makin kokoh atau keropos gitu loh dengan adanya masalah itu tadi. Saya bisa mengetahui. Tanpa itu saya tidak bisa mengetahui. Karena untuk bisa mengetahui harus praktek kan. Harus praktek. Oke. Kadang kita malam ini cukup nggih. Tercerahkan kita semua dan terima kasih. Yang di manunggal jati berapa orang nih malam? Dari kemarin 4 orang. Dari kemarin sampai malam ini. Nah, sukses nggih. Asalkan mengikuti prosedur yang dimotivasikan, pasti lancar, pasti sukses. Kecuali kalau panjenengan belok. Manusia calon mengalami kerugian besar. Karena sudah nggak bisa sirik diri lagi.